Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mika Prawira, NIM 215150600111015. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu soal bioskop. Yang di HackerRank itu dengan kasusnya ada dengan array 5x5 ya, yang menampilkan kursi bioskop tersendiri yang inputannya itu dengan memesan kode tiket. Kode tiketnya itu seperti yang di contohnya ada A2, M4, B1. Nah, setiap pemesanan itu dengan koordinatnya, output yang dihasilkan jika tiketnya dibeli maka akan ditampilkan X, jika tidak dipesan maka akan muncul O. Oke, sekarang mungkin langsung saja ke pembahasannya. Oke, seperti biasa di atasnya ini saya masukkan import Java Util Scanner supaya bisa memasukkan input nantinya. Nah, di scanner ini saya memakai variabel input seperti biasa yang saya lakukan. Saya bikin variabel baru integer n agar bisa melakukan input. Di sini kan buat berapa tiket yang akan dibeli nantinya gitu maksudnya. Nah, di sini ada lagi integer array multidimensional dengan variabelnya kursi. Dengan batasnya itu menurut soalnya kan 5x5. Maka di sini langsung saja dimasukkan 5. Lalu saya di sini buat pengulangan dengan for ya. Integer i saya buat di dalamnya dengan sama dengan 0. Jika i-nya itu kurang dari n atau yang tadi di inputan tiketnya itu ya, mau berapa yang tiket yang dipesan. Lalu dengan setiap ini mengulang kodenya di for ini, maka akan diincrement sebesar 1. Saya buat string tiket dengan input next. Misalkan saya di sini masukkan A1 ya. Nah, di sini ada lagi string huruf dengan tiket substring. Substring itu untuk memecah si stringnya itu biar bisa kebagi-bagi ya sesuai yang saya inginkan. Nah, saya buat itu 0,1 agar bisa mengambil huruf depannya saja. Nah, untuk string angka ini yang tiket substring 1 saya akan mengambil bagian belakangnya aja. Misalnya kan tadi tuh angka A1 ya yang saya buat, misalnya buat inputan. Nah, untuk string huruf ini saya ambil huruf A, untuk yang string angka ini saya ambil 1. Nah, lalu saya ubah lagi di sini. Dari string huruf tadi saya ubah ke char supaya enak aja bisa di-increment, bisa di-decrement biar gampang masuk ke kodenya dan bisa juga masuk ke array-nya nanti kan lebih gampang gitu. Nah, karena di sini char, di sini pakai char at. Nah, integer yang angka juga sama ya, dari angka ke angka 1. Caranya itu buat dikeintegerin dan integer parse in dengan memanggil variabelnya lagi angka. Nah, lalu untuk integer b sama dengan 0 di sini tuh supaya bisa melakukan default si b-nya itu nilainya berapa ya? Bisa juga sih sebenarnya di sini dipasang else di bagian paling if paling terakhirnya dengan else sama dengan 0. Cuman ya udah terlanjur kayak gini saya buatnya ya nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini ada if jika huruf satunya ini ya bisa dilihat. Nah, huruf satu ini kan nilainya char ya. Nah, karena char berarti penulisannya itu harus ada petik. Karena jika si huruf satunya itu sama dengan A, maka B-nya itu sama dengan 0. Nah, fungsinya B itu kenapa sama dengan 0? Ini tuh maksudnya tuh di tempatnya array itu ada di 0. Buat di itunya ya. Kita simpan dulu 0. Nah, kita lihat jika di else if huruf satunya jika sama dengan B, maka B-nya itu sama dengan 1. Nah, jika else if jika sama dengan C, maka nilainya 2. Jika sama dengan D, akan bernilai 3. Jika nilainya E, sama dengan 4. Jika selain ini, bakal masuk ke 0 sih sebenarnya. Belum saya atur-atur lagi, karena mungkin bisa dibuat jadi error. Cuman karena yang penting benar aja di HackerRank. Nah, di angka 1 min ini kenapa saya decrement? Karena ya sama alasannya kayak yang tadi, karena array itu kan dimulai dari 0. Nah, jika tadi kan itu misalnya A1 karena itunya angkanya 1, berarti 1 itu harus dikurangi sama dengan 0 gitu. Karena 1 itu ada di titik 0. Nah, karena A1 itu kan berarti kita lihat ya, untuk A1 itu tadi kan di huruf 1 sama dengan A, berarti B-nya itu sama dengan 0 kan ya. Nah, untuk angka 1 itu karena angka 1 itu sama dengan 1 terus dikurangin 1 lagi jadi 0. Berarti kursi ini 0, bukan koma. Kursi kurung kotak 0 kurung lagi 0. Berarti saya di sini untuk mencocokkan saja ya, 0 ini sama dengan 1. Oh ya, untuk yang ini tuh bisa juga ya memakai switch, cuman karena switch itu kurang enak kelihatannya, karena kelihatannya jadi kayak kepanjangan kayak gini.
lebih baik saya langsung saja pakai, bukan langsung saja ya, lebih enak kelihatannya itu pakai if, supaya lebih singkat juga kelihatannya. Nah, setelah itu kalau misalnya saya berikan inputan jumlah tiket ini misalnya 2 atau 3 itu ya, nah itu akan mengulang lagi ke for bagian yang ini lagi ya, bakal dibaca lagi kayak gitu semuanya. Oke, langsung saja ke bagian penulisannya ya. Di sini langsung aja sistem out print ln kan, tidak perlu memakai pengulangan karena biar cepat dan mudah saja ya. Langsung pakai ketik spasi-spasi 1 spasi 2 sampai 5 di ini lagi, langsung saya buat di sini char a. Nah, char a sama dengan, karena char lagi ya, berarti harus pakai ketik. Nah, karena kenapa saya buat ini supaya itu kan yang diminta itu ada A, B, C, D, E-nya ya sebelah kirinya dari output tersebut. Nah, makanya supaya mudah itu saya pakai A increment nanti di sininya supaya bisa langsung si char-nya itu A, B, C, D. Kalau sering kan nggak bisa ya, nggak bisa di increment gitu, maka enaknya pakai char. Nah, langsung di sini kan ada for ya, untuk saya buat lagi pengulangan dengan variabel i lagi seperti biasa sama dengan 0. Nah, ini i kurang dari panjangnya array-nya itu kan berarti 5 ya. Karena panjangnya itu 5, berarti terus i increment. Nah, sistem out print A di sini akan menulis si ABCDE-nya tadi ya yang diminta. Di sini ada A increment ya supaya bisa naik jadi ABCD. Nah, lalu di sini dalam for ini ada for lagi. For dengan variabel integer j sama dengan 0, dengan j kurang dari kursi length ya sama 5, terus j increment. If kursinya itu, nah, di sini ada if ya, if kursi itu jika kursi ij sama dengan 1. Nah, kan di sini untuk pertamanya itu i-nya itu sama dengan 0 ya, j-nya juga sama dengan 0. Apakah kursi 0 sama dengan 1? Kita lihat lagi ke atas, maksudnya mengulang lagi ke atas. Tadi itu kan untuk A1 itu kursi 0 ya sama dengan 1. Nah, berarti itu kan udah pasti benar ya, sama kan ya, maksudnya sama. Nah, kalau sama berarti akan keluar sistem out print x. Nah, kalau misalkan nih contohnya yang diinput itu A2 ya. Nah, A2 itu kan harusnya hasilnya jadi 01 ya. Ya, maksudnya yang tidak dipesan, yang tidak dipesannya itu sama A2. Nah, apakah A2 itu kan nggak di ini ya, nggak dipesan tadi, maka apakah 0,1 sama dengan 1 tadi kan tidak disebutkan ya. Nah, berarti masuk ke else-nya, berarti else-nya itu bakal nge-print O. Nah, begitupun kode-kode lainnya. Oke, sekarang langsung aja di sistem out print ln. Sistem out print ln ini untuk memberikan enter supaya bakal tersusun rapih nantinya, kalau nggak gitu bakal berantakan. Nah, untuk terakhirnya di sini sesuai yang diminta sistem out print dengan spasi-spasi L A Y A R, dan kalau misalnya kita jalankan hasilnya akan seperti ini.